Sayang loh, banyak menyayangkan. Kenapa Jerman harus pulang lebih dulu Saya di fans sini? Jerman juga, gitu kan. Jadi udah pasrah makanya. Rasanya gimana tuh? Rasanya udah pasrah. Kenapa saya mengatakan saya terima? Karena mainnya jelek. Gitu. Kecuali kalau mainnya bagus, kemudian misalnya kena mistar gawang, peluangnya banyak ditepis oleh penjaga gawang lawan dan sebagainya. Ini enggak, memang jelek. Jadi Paraguay itu kalau kita bicara Jerman non Paraguay, Orlando Gil luar biasa. Ini kiper ini pasti saya yakin sekali akan atau sudah dilirik oleh klub-klub Eropa dan bukan tidak mungkin musim depan langsung dia mentas di di tanah Eropa ya. Salam olahraga, halo selamat malam Sportmania. Kembali lagi di Sportcat Nusantara TV bersama saya Permatasari Harahap. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana perjalanan Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki babak 32 besar atau fase gugur atau fase knockout. Nah, untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di selama Piala Dunia 2026 ini, tentu saja saya tidak mungkin ngobrol sendirian. Ada teman saya, sahabat saya selalu hadir menemani saya, ada Haris Pardede. Halo Bang, Halo. apa kabar? Baik. Sehat? Sedikit ngantuk sih. Ngantuk karena kita harus setiap hari nonton subuh-subuh kan, jamnya ganas-ganas gitu. Ya, karena kan kita juga harus mengikuti bagaimana perkembangan Piala Dunia kali ini, apalagi sudah memasuki fase yang bisa dibilang fase krusial, di mana mereka tidak boleh ada satu kesalahan, karena misalnya ada satu kesalahan mereka harus gugur, lalu pulang ke negara masing-masing, angkat koper lebih dulu. Betul. Nah, tapi sebelum kita membahas, kita lihat video berikut ini dulu, karena di babak 30 besar menghadirkan drama yang ugal-ugalan dua tim besar, Jerman dan Belanda, tersingkir secara menyakitkan lewat adu penalti, lalu ada drama comeback, Brazil versus Jepang, Belgia versus Senegal, hingga Inggris versus Republik Kongo. Terbaru ada Portugal yang juga comeback atas Kroasia. Sebelum kita membahas lebih jauh bersama Bung Harpa, kita lihat tuh hasil-hasil pertandingan di babak 30 besar berikut ini. Di berikut adalah hasil pertandingan di mana Pantai Gading harus kalah 1-2 atas Norwegia, lalu Perancis menang telak 3-0 atas Swedia, Meksiko 2-0 atas Ekuador, Inggris 2-1 atas Republik Kongo, Belgia 3-2 Senegal, Amerika Serikat unggul 2-0 dari Bosnia Herzegovina, dan Spanyol menang telak 3-0 atas Austria, Portugal 2-1 atas Kroasia, dan Swiss 2-0 atas Aljazair. Ya, ada tentunya beberapa tim yang memang sudah diprediksi akan melaju tanpa kesulitan. Spanyol kita lihat menang 3-0 dari Austria. Portugal agak sedikit susah payah, tapi dan juga penuh kontroversi, nanti mungkin kita akan bahas lebih detail, menang 2-1. Yang menarik adalah juga tuan rumah, semuanya blast lolos ya. Amerika Serikat mengalahkan Bosnia 2-0. Kemudian juga Meksiko juga menang 2-0 dari Ekuador, dan Kanada kita tambahkan di sini menang 1-0 di menit terakhir menghadapi Afrika Selatan. Nah, yang menarik adalah tim-tim dari Afrika Selatan ini banyak yang berguguran. Iya. Ya, saat masuki 32 besar sempat heboh. Wah, wakil dari Afrika banyak yang lolos, ada 9 kalau saya nggak salah. Sementara wakil dari Asia itu hanya 2, Australia dan Jepang. Dan kemudian Jepang juga sudah gugur kan, tinggal Australia. Dan tapi kemudian setelah itu banyak tim-tim dari Afrika ini berguguran. Kita lihat Pantai Gading melalui Haaland ya, gol terakhir, menit terakhir. Kemudian juga ada Kongo, ini juga setelah unggul 1-0 kemudian kena comeback. Senegal yang paling saya sayangkan ya, mereka tampil sangat baik, bahkan hampir bisa killing the goal, tapi mereka lengah di babak yang kedua, kemudian dihukum oleh Belgia melalui perpanjangan waktu. Kemudian juga Aljazair ya kalah 2-0. Kalau ini memang kalah kualitas dari Swiss yang tampil lebih bagus. Dan menariknya dari semua tim-tim Afrika tersebut, 4 dari 5 yang gugur itu mereka menderita kebobolan di menit terakhir. Nah, ini jadi soal konsentrasi, soal intelijensia yang tampaknya menjadi tantangan dari tim-tim Afrika. Kecuali mungkin satu yang udah lolos ya, Maroko. Maroko sangat luar biasa mengalahkan tim kuat, menyingkirkan Belanda yang kita kenal dengan total footballnya. Nah, saya juga mau bahas nih, karena memang kalau kita lihat dari fase knockout berikut, yang mengagetkan adalah Jerman dan Belanda yang memang harus pulang lebih unggul, apalagi pulangnya ini lewat adu penalti, di mana Belanda ini kalah 2-3 atas Maroko, sementara Jerman itu kalah adu penalti 3-4 atas Paraguay. Apa yang menjadi catatan untuk kedua negara ini, karena mereka harus lebih awal pulang kampung duluan ya? Iya, ini dua tim yang sebenarnya saling musuh bebuyutan dari zaman dulu ya, di triggernya dari Perang Dunia Kedua.
Jadi suka intip-intipan mereka. Dan Jerman kan nggak lolos duluan kan. Iya. Kemudian sayang loh, banyak menyanyikan. Kenapa Jerman harus pulang lebih dulu? Saya fans Jerman juga, gitu kan. Jadi udah pasrah makanya. Rasanya gimana tuh? Rasanya udah pasrah. Kenapa saya mengatakan saya terima? Karena mainnya jelek. Gitu. Kecuali kalau mainnya bagus, kemudian misalnya kena mistar gawang, peluangnya banyak ditepis oleh penjaga gawang lawan dan sebagainya. Ini enggak, memang jelek. Jadi Paraguay itu kalau kita bicara Jerman non Paraguay, Orlando Gil luar biasa. Ini kiper ini pasti saya yakin sekali akan atau sudah dilirik oleh klub-klub Eropa dan bukan tidak mungkin musim depan langsung dia mentas di di tanah Eropa ya. Dia tampil sangat baik menghadapi Jerman terutama di adu penalti. Nah, Jerman sendiri menurut saya di bawah Nagelsmann bermain tanpa bentuk dan tidak mungkin per hari ini kalau saya nggak salah Fabrizio Romano sudah here we go. Jadi Jurgen Klopp katanya akan menggantikan Nagelsmann. Jadi sudah pasti. Hampir pasti. Jadi fotonya juga ada di mana-mana. Kalau saya pribadi sangat senang. Jadi ada blessing in disguise juga kegagalan Jerman di turnamen hajatan bola kali ini. Nagelsmann banyak masalahnya ya. Salah satunya usianya juga masih 38 ya, sehingga kadang-kadang masih muda. Kadang-kadang ini juga penting dalam ruang ganti untuk dihormati dari segi senioritas. Kemudian juga kita lihat pemilihan pemain menurut saya agak blunder di laga keempat ya menghadapi Paraguay itu. Dennis Undav sudah bagus sebagai super sub, tapi kemudian diplot sebagai target man. Ketika mentok, nggak ada lagi super sub-nya. Nah, sementara Belanda, kalau Belanda sebenarnya gini, saya agak menyayangkan. Kalau saya fans Belanda, rasanya nggak terima Belanda kalah. Kenapa? Karena Belanda mainnya bagus, mainnya bagus. Mereka punya strategi dan pola permainan yang oke. Tapi memang bertemu dengan Maroko. Maroko ini juara Piala Afrika, ya walaupun secara de facto Senegal, tapi kan secara regulasi dia yang juara. Kemudian semifinalis 4 tahun lalu, ya mereka menyingkirkan banyak negara-negara Eropa, termasuk juga Portugal ya. Yeah. Jadi ini bukan tim kaleng-kaleng, mereka punya banyak pemain diaspora. Kalau nggak salah bahkan yang paling banyak pemain diaspora. Ya ada Hakim Ziyech, ada Brahim Diaz dan lain-lain. Bono tuh kelahiran Kanada by the way. Nah jadi dua tim ini ya tersingkir. Kalau Jerman saya pikir ya wajar ya. Tapi kalau Belanda memang agak sangat disayangkan. Itu tadi karena dia bertemu dengan tim yang sebenarnya secara materi, secara historis, secara game plan ini pemain Maroko itu dihuni oleh pemain-pemain yang punya pemahaman sepak bola Eropa. Oke, kalau kita lihat di sini ada dua Maroko dan juga Paraguay yang sukses menyingkirkan tim raksasa Eropa lah ya. Ada Belanda dan juga Jerman yang memang harus pulang dari Piala Dunia ini dengan dramatis di adu penalti gitu ya. Kalau melihat perjalanan nanti gitu ya antara Maroko dan juga Paraguay di babak 16 besar, mereka akan bertemu dengan Prancis, Paraguay, sedangkan Maroko ada berhadapan dengan Kanada. Kira-kira akan melangkah sejauh apa kedua negara ini di pagelaran Pesta Bola Dunia 2026 kali ini? Ya, kalau kita lihat Maroko akan menghadapi Kanada. Nah, ini sebenarnya secara materi saya melihat Maroko ini lebih bagus ya. Secara sejarah juga Kanada kan ini juga tahun 2022 di bawah mantan pelatih kita John Hartman kan gagal total di Qatar ya. Tapi sekarang mereka mengerjakan periode dengan baik, lolos dari fase grup, kemudian juga mengalahkan Afrika Selatan walaupun butuh 90 menit lebih ya. Bertemu dengan Maroko yang kita tahu sudah teruji. Tadi saya sudah terangkan bagaimana CV-nya dan bahkan di awal-awal dia langsung menghempaskan Belanda. Jadi punya kualitas. Nah, satu lagi tadi Brasil ya? Ada Kanada. Oh, Kanada ya. Kanada Maroko. Saya pikir Kanada ada beberapa pemain yang bagus ya. Alphonso Davies juga baru kembali. Jonathan David yang kita nggak pernah dengar juga sekarang jadi salah satu top skor juga di Kanada. Mereka punya kualitas tapi menurut saya tidak sebagus Maroko. Jadi tapi mereka punya tuan rumah tentunya. Nah, masalahnya begini. Karena dia tidak juara tidak punya kesempatan main di knockout stage di home-nya mereka sendiri. Jadi ini agak unik. Jadi mereka tuan rumah tapi main away. Mainnya di tanah orang lain gitu ya. Sementara kalau Meksiko misalnya mereka akan berhadapan dengan Inggris, itu mereka di Meksiko, di tanah mereka sendiri, di Azteca, stadion yang sangat bersejarah. Jadi ini satu keuntungan tersendiri. Walaupun Kanada saat mereka menghadapi Maroko juga pasti akan banyak fans Kanada, tapi mereka literally atau secara harafiah tidak bermain di tanah mereka sendiri gitu. Demikian juga Amerika Serikat. Amerika Serikat juga nanti akan bermain di menghadapi Belgia di Seattle di kandang mereka sendiri. Jadi full mereka dapat dukungan tuan rumah baik Amerika Serikat dan Meksiko. Sementara Kanada dapat juga tapi mereka nggak main di tanah mereka sendiri. Jadi menurut saya Maroko tetap punya peluang untuk lolos mengalahkan Kanada. Ya buat Kanada sendiri sekarang bisa lolos ke babak knockout stage dan satu langkah maju berikutnya juga ke 16 besar. Saya pikir itu sudah cukup baik lah.
Oke, dengan kegagalan Jerman yang harus gugur di babak 30 besar lebih awal ini tidak bisa maju ke fase berikutnya di 16 besar. Di teman saya ini juga cukup kecewa tapi udah mulai pasrah dan sepertinya juga sangat bahagia dengan kegagalan ini akhirnya sang pelatih juga harus diganti gitu ya. Nah, tapi juga ada komentarnya, beliau berkomentar seperti ini. Seandainya VAR tidak mengintervensi gol Jonathan Tah, mungkin Jerman belum akan masuk kotak. Nah, dan pelatih Julian Nagelsmann sangat kesal dengan hal ini. Nah, kita lihat dulu ya komentar seperti apa ini dia. Nah, ini dia. Pada satu titik, saya rasa kami memiliki 6 atau 7 pemain dengan tinggi badan di atas 6 kaki 2 inci sekitar 188 cm di lapangan. Serta mendapatkan 11 atau 12 sepak pojok lah. Kami kemudian mencetak gol dari salah satu situasi tersebut, namun itu menjadi sebuah skandal. Karena wasit meniup peluit untuk menganulirnya. Saya sama sekali tidak mengerti apa yang dia lihat di sana. Itu benar-benar konyol. Nah, ya, oke, kita bicara substansi dulu apa yang dia katakan ya, Nagelsmann. Memang ini menjadi perdebatan ya, karena komparasinya itu biasanya corner king Arsenal. Ya, Arsenal itu memang kalau kita lihat di Inggris itu agak lebih diuntungkan lah dalam tanda kutip ya. Jadi ada beberapa kejadian yang memang mirip dengan apa yang dilakukan dengan kejadian golnya Jonathan Tah, tapi tidak dianggap sebagai pelanggaran. Nah, ini kan masalah yang berbeda-beda gitu loh. Sama kayak handsball. UEFA dengan FIFA itu suka berbeda. Ada yang mengatakan kalau di handsball kena badan dulu baru ke tangan itu nggak handsball. Ada yang bilang handsball. Nanti beda lagi UEFA, ada FA. Inggris beda lagi dengan mungkin di Serie A, Italia dan lain-lain. Jadi tapi kalau kita lihat dari permainan Jerman memang mereka tidak layak lolos. Itu masalahnya. Jadi terlepas dari Jonathan Tah itu sebenarnya itu nggak pelanggaran, harusnya gol atau enggak, ya mereka sendiri mainnya juga kurang bagus gitu. Muter-muter aja ketika mentok juga pemain pengganti nggak ada yang bisa mengisi kekosongan. Jadi kecuali mereka mainnya bagus banget, peluangnya banyak, syutingnya oke, segala macam, ada 8 peluang misalnya. Ada kejadian itu boleh protes. Tapi kalau ini menurut saya, with or without kejadian itu, apakah itu disahkan atau enggak, menurut saya Jerman, menurut saya tidak layak lolos, dan kalaupun lolos, ya ketemu Prancis habis juga jujur. Ya, karena kan Paraguay kan lolos ketemu Prancis kan. Jadi kalaupun Jerman lolos ketemu Prancis, saya rasa kan habis juga. Oke, kita lihat ini ada komentar dari Colina, ini dia komentarnya terkait tidak lolosnya Jerman. Ya. Nah, meskipun mempertahankan posisi dengan sendirinya bukanlah sebuah pelanggaran jika pemain penyerang tidak berniat menguasai bola dan secara sengaja bergerak meskipun hanya sedikit dengan tujuan jelas untuk menghalangi pergerakan lawan serta mencegahnya melakukan upaya bertahan. Maka wasit dan juga VAR juga diperlukan. Harus menganalisis kejadian tersebut secara cermat dan melakukan intervensi. Nah, ya, agak komplikasi ya memang ya kalau kita lihat ya. Kejadian ini memang persepsi karena wasit itu kan seperti hakim ya. Setahu saya mereka diberi keleluasaan untuk menentukan atas keyakinan dia untuk sebuah peristiwa ya. Kecuali peristiwa itu tidak dilihat, dia tidak boleh berasumsi. Tapi kalau dilihat, misalnya ada sentuhan, contoh ya, ada sentuhan, pemain itu jatuh. Nah, dia juga punya otoritas untuk mengatakan itu tidak cukup kuat untuk menjatuhkan dia walaupun ada sentuhan gitu. Tapi kalau dia mengatakan enggak, itu ada sentuhan, jatuh ya harusnya penalti. Itu dimungkinkan juga gitu. Jadi memang kalau kita berdebat soal Jonathan Tah itu memang bisa 7 hari 7 malam nggak kelar-kelar gitu. Nggak selesai, sama seperti juga mungkin nanti kita akan bahas ya soal golnya Kroasia di menit terakhir itu kan yang dianulir itu kan juga banyak persepsi wasit, banyak kombinasinya, apakah handsball, apakah itu offside, apakah lebih dulu terkena pemain Portugal, jadi macam-macam. Jadi yang pasti ya itu tadi balik lagi ya Jerman secara permainan menang jauh, makanya dia dipecat kan. Nah itu logikanya aja. Kalau dia mainnya bagus tapi gagal, biasanya DFB juga akan ada mercy lah, ada belas kasihan. Tapi karena memang dia terlihat memang tidak perform dari mulai babak grup juga kan, mereka susah payah mengalahkan Pantai Gading, kalah lawan Ekuador ya. Memang nggak ada pilihan lain. Kayak menarik ya kalau kita berbicara mengenai VAR ini dan juga memang kalau wasit itu kan memang tugasnya menentukan ya keadaan di lapangan seperti apa. Memang udah berkewajiban melakukan yang terbaik pastinya. Tapi kan tetap aja pasti ada perdebatan kanan kiri ini itu. Dan kita akan membahas seperti apa sih operator VAR ini bersama rekan kami Fahrizal Kahar. Tapi setelah satunya jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali.